Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riffi Ahmad Fauzi ingin menyampaikan presentasi dari tugas saya, yaitu tugas desain pembelajaran tentang akidah akhlak yang diampu oleh dosen Dr. Suhardi SPDI MA. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang akidah akhlak yang terdiri dari desain pembelajaran, yaitu tadi kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Kompetensi dasar yang saya buat yaitu memahami biografi Nabi Nuh alaihissalam, meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, menghayati nilai-nilai perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, meneladani perilaku sabar dan pantang menyerah ketika berdakwah, menganalisis sejarah dakwah Nabi Nuh alaihissalam, memahami penyebab kesesatan yang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, memahami berdoa sebelum memulai sesuatu. Indikator yaitu menunjukkan sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan semangat menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengangkatan Nabi Nuh sebagai Rasul, menjelaskan sikap kaumnya terhadap dakwah Nabi Nuh, menjelaskan sikap sabarnya Nabi Nuh alaihissalam terhadap penolakan kaumnya. Tujuan yang ingin saya capai yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki potensi berikut. 1. Meneladani sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari, meneladani semangat menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengangkatan Nabi Nuh sebagai Rasul, menjelaskan sikap kaumnya terhadap dakwah Nabi Nuh, menjelaskan sikap sabarnya Nabi Nuh alaihissalam terhadap penolakan kaumnya. Langsung saja kita ke dalam materi. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah biografi Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah Nuh bin Lamik bin Mutawaslih bin Kanuh, yang biasa kita kenal dengan Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid bin Mahlayin bin Kainin bin Anusi bin Syed bin Adam. Jadi masih keturunan Nabi Adam. Nabi Nuh dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua orang antara selama rentang waktu itu memeluk Islam semuanya, masih menetapi agama yang satu, yaitu masih sama semuanya menyembah kepada Allah. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa 10 abad yang dimaksud adalah 10 abad dalam keadaan memeluk Islam. Namun sesudahnya mereka berada dalam kesesatan. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang menyembah patung dan togut. Mereka tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran, sehingga Allah mengutusnya sebagai rahmat kepada hambanya. Maka dengan demikian, Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Kemudian materi yang kedua, penyebab kesesatan mereka kaum Nabi Nuh. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Nuh ayat 23 tentang Wad, Suwa, Yanggus, Ya'ub, dan Nasr, adalah mereka itu adalah orang-orang yang solih dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, di situ setan membisiki mereka, membisiki kepada kaumnya Nabi Nuh untuk membuat patung ulama-ulama yang solih itu tadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semangat dalam beribadah, mendorong kesemangatan dalam beribadah. Ini bisikan setan yang setan bisiki kepada kaumnya Nabi Nuh. Akhirnya ternyata kaumnya Nabi Nuh di situ mengabulkan bisikan setan, sehingga mereka membuat patung orang-orang yang soleh itu diletakkan di tempat-tempat duduk mereka. Sehingga ketika generasi yang pertama yang membuat patung yang tujuannya untuk mendorong semangatan dalam beribadah sudah wafat dan ilmu sudah hilang, akhirnya setan membisiki kepada generasi berikutnya bahwa patung-patung itulah adalah Tuhannya nenek moyang mereka. Sehingga langsung patung-patung saat itu disembah oleh mereka, dimintai hujan oleh mereka, sehingga semuanya sesat saat itu. Akhirnya disitulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyerukan kaumnya agar beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Itulah dasar kesesatan kaumnya Nabi Nuh. Kemudian setelah Nabi Nuh terutus, yaitu yang ketiga adalah usaha keras dalam dakwah dan penentangan kaumnya Nabi Nuh.
Setelah Nabi Nuh diutus sebagai seorang rasul, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah saja. Jangan kepada patung, jangan kepada togut, hanya kepada Allah. Tapi ternyata mereka kaumnya Nabi Nuh menolak ajakannya Nabi Nuh itu. Padahal Nabi Nuh ini mengajak kaumnya dengan berbagai cara. Siang malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, diberi kabar gembira maupun kabar penakut, semua ditolak oleh kaumnya. Bahkan sampai kaumnya Nabi Nuh meminta diturunkan siksa kepada Nabi Nuh. Kalau memang Nabi Nuh itu seorang utusan benar, maka turunkan siksamu, wahai Nuh. Itulah usaha kerasnya Nabi Nuh dalam berdakwah. Bahkan sampai dikatakan dalam Al-Quran, selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Saking sabarnya Nabi Nuh. Kemudian yang keempat yaitu perintah berdoa ketika mulai sesuatu. Akhirnya ketika Nabi Nuh benar-benar merasa sudah cukup perjuangannya, selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah tapi ditolak oleh kaumnya, hanya segelintir saja yang ikut kepada Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan siksanya. Dan di situ Allah perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu, yang mana Allah mengajarkan Nabi Nuh untuk berdoa sebelum naik perahu dan nanti ketika turun dari perahu. Berarti di sini ada perintah Allah supaya kita berdoa ketika kita ingin memulai sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat dari siksanya Allah. Setelah Allah benar-benar mendatangkan siksanya, Allah mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah terjadi saat itu. Bagaikan air dari langit turun itu sebagaimana keluar dari mulutnya geribok. Karena saking derasnya hujan saat itu. Tidak hanya itu, bahkan bumi pun diperintahkan oleh Allah untuk memancarkan air dari segala penjuru. Bahkan diriwayatkan sampai gunung-gunung saat itu tenggelam semuanya. Permukaan bumi tenggelam semuanya. Allah tidak menyisakan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Hanya kaumnya Nabi Nuh yang iman kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh lah yang selamat dari peristiwa banjir saat itu. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengeluarkan semua orang yang berada di dalam perahu dan semua hewan-hewan yang ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu untuk menempati di bumi. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang materi saya saat ini. Banyak salah dari awal sampai akhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.